Ternyata des potlah. Kira meneh aku tuh. Sing ana episode piro ki aku. Selek nyamuk. Kok keselak. Selek adil. Ya, selamat berjumpa kembali dengan kita Potlon. Jadi langsung aja ke materi pembahasan. Sebelum ke materi pembahasan, mungkin ada yang belum kenal kita, Pak. Mungkin kita perkenalan dulu. Ya walaupun yang nonton rata-rata teman kantor ya. Tapi lebih baik kita perkenalan dulu, oke? Karena kalau tak kenal maka tak tendang. Nggak usah lah ya. Nggak usah lah ya. Ojo sakit, Cok. Oke, mulai dari depan saya nih, masnya yang ganteng pakai kayak eksekutif muda. Yang kayak Amin. Jabul, iya. Bapak Jabul silakan. Kakak tua ya. Oke, kenalin Lantek Potlon di sini. Dengan saya anak TikTok. Saya komelet-komelet. Genter di sini. Saya vokalis Jamrut ya. Enak. Orang ada gigi mau masuk lagi. Bukan bola Jamrut. Di ovo airnya di ovo justru aja weh. Tapi versi putih. Versi Londo. Ya, kita mau ngomongin apa nih? Udah perkenalan mau. Kita perkenalan. Coba. Hah? Ngomong as katanya. Ya enggak, saya Londo. Oke. Udah kenal sebenarnya. Supaya lebih kenal lagi. Ya, oke. Ya, di pembahasan kali ini kita akan membahas makanan yang paling disukai sama masyarakat Indonesia. Kalian tahu apa itu? Apa itu? Tempe. Pecel lele. Salah. Semongkol. Udah deh ya. Ini tinggal aku Itu lagu zaman kapan tuh? Zaman saiki. Saiki toh. Apa lagi? Makanan paling enak Indonesia. Yang disukain ya? Disukain. Oh, yang paling disukain orang Indonesia. Is chicken. Wah, You know chicken? Chicken kung pao. Kung pao chicken, bukan? Chicken is chick is. Aku paham maksudmu. Cikis. Ya. Wow. Kita mau membahas tentang ayam. Dan nggak jauh dari episode sebelumnya ya. Nah, mitosnya. Tentang mitosnya ya. Jadi kita sering banget menemukan orang-orang atau masyarakat itu membahas tentang mitos-mitos tentang makan ayam, terutama di bagian-bagian Khusus. Iya, kita melihat tubuh-tubuhnya ayam ini. Keindahannya. Ya. Keindahannya betul sekali. Sungguh begitu indah ya ketika kita melihat bodi ayam. Bodi ayam. Ora bodi armor. Ya, ada beberapa mitos. Salah satu contoh mitos tentang makan sayap ayam. Oh, ini sayap dulu. Dari dulu. sayap. Sayap. Oke. Karena paling sering dijual. Ah iya Murah, sih. paling Murah, gurih. Ya, Gurih. kecil. paling murah ya ceker. Oh iya toh. Tapi kan nggak masuk di McD. Silahkan debat kalian. Peternak ayam. Enggak, maksudnya kan kalau ayam Masuk McD. kalau ayam kan masuk McD, mas sayap masih masuk. Ceker kan enggak. Mana ada menu McD Siapa ceker. tahu nanti bakal ada. Jadi ada mitos tentang kalau kita makan sayap itu jodohnya jadi jauh ya. Iya serius lah. Aku nembeng ngerti semua. Terutama untuk para kaum wanita. Oh. Oh, khusus untuk Oh, ini berarti gender ya. Memang Gender. khusus untuk wanita. Gender. Yang saya tahu sih gitu. Oh, aku emang aku baru denger sih. Mitosnya apa sih? Kalau makan itu Bisa terbang atau apa? dijauhkan dari jodohnya. Oh, jadi kalau cewek makan sayap ayam, sayap ki jujur sayap, chicken wings ya nek bahasa gaul ning kafe-kafe ya. Chicken wings dia dijauhkan sama jodohnya. Ya, jadi menurut mitos-mitos itu kalau makan itu jodohnya jadi jauh, jadi terbang. Ya. Mungkin punya sayap habis makan itu ya. Jadi ketika mau dideketin sama laki-laki, oh tidak, ada keluar sayap, just tas. Untuk sayapnya malaikat ya. Ojo sayap ayam melek. Jadinya itu. Aplek-aplek. Jadinya aja woman nih. Digimon ya. Berarti gak disambungi be Angelman. Oh, ora sih? Ora ana ya? Angelman ana ya? Ada ya. Oke. Oh, itu jodohnya jauh. Tapi kalau secara logis ngaruh enggak sih? Kalau dari logis ya, itu berpengaruh sih. Maksudnya bisa dijelaskan secara ilmu
Dokter. Kedokteran atau Kedokteran. biologi atau apalah. Ini Anda tanya atau mau mengungkapkan sesuatu? Ya. Tanya, mungkin ya, mungkin ada secara biologinya. Tapi kalau menurut pemikiran saya sih itu hanya mitos ya. Maksudnya. Mitos. Mungkin gini men, karena kalau makan chicken wings itu bikin bleber, mudah nggak sih? Karena kan susah ya, kan dia tulangnya 2 terus makan. Jadi kalau cewek ketika makan itu tuh tidak kelihatan elegan mungkin. Geragas ya. Nah, ketika kita cowok lihat walah kok bleber gini kan saus chicken wings ya kan mabur. Tiba-tiba tadi bidadara. Orang bidadari sing cowok. Enggak, penjelasannya itu secara kalau menurut saya itu mungkin karena ayam, terutama ayam pedaging ya, yang jadi bahan utama untuk produk-produk makanan yang ayam itu, chicken wings, itu kan ayam pedaging. Orang petarung ya. Ayam pedaging. Ayam pecinta mas. Waduh, ayam kampus nih. Oh iya. Jadi mas, coba ya. Nah, ayam itu yang dijual di pasaran itu kan ayam pedagingnya kan kebanyakan mereka disuntik. Lah nyuntiknya itu kebanyakan di bagian sayap. Nah, Oh tapi iya tuh. Emang Iya. ayam pedaging disuntik tuh. ya disuntik ayam pedaging. Oh, yang baru tahu. Yang ayam non kampung itu loh. Non kampung. Nah, Ternyata ayam itu ono golongan dari hasil suntikan itu kan bisa berakibat apa namanya? Mungkin berefek ke tubuh, mungkin bisa jadi selain karena ayam itu kan juga lemaknya juga lumayan kan. Itu menimbulkan jerawat-jerawat terutama bagi para wanita yang usianya masih di remaja. Menimbulkan banyak bercak merah seperti jerawat. Jadinya kan masa pubertasnya cewek kan remaja ketika makan kayak gitu mungkin akan lebih cepat. Lebih, oh iya mungkin karena memang tubuhnya wanita itu sensitif. Ya, mungkin Ya, karena terkena chicken wing saja mereka jerawatan. Oh, ya bisa itu. Itu besar pecah terus Apanya jadi yang- ayam. Apa ya ngono berarti cewek-cewek peternak ayam kafe tuh, Jon. Ya tahu mutus kok gini. Gede-gede. Cetok pletak. Wak wak. Itu gitu. Fotonya pitik ya. Ora apa jerawat ki bledrek-bledrek ki lho. Ya wis ki lah. Ya. Itu nanah ya. Ya. Ya mungkin itu. Tapi lebih seru foto ayam daripada foto tanah tuh, Jon. Berarti kacang udah nggak ada mitosnya toh. Katanya kan makan kacang juga bikin Oh jerawat. iya, bikin jerawat. Jebule Ya karena kan sayap ayam. Oh, berarti mereka saling itu bersaing job tapi desk. itu juga apa pantangan makan sayap ayam itu karena mungkin juga suntikan itu kan bahan kimia kan. Di bagian sayapnya kan pasti menyisakan apa namanya sisa-sisa bahan kimia. Tapi kalau Bisa kenapa menimbulkan kanker juga mungkin mitosnya. mungkin. Penyakit dari segi apa? Tapi kenapa kesehatan gendernya nggak ke cewek, men? Maksudnya kok cowok enggak gitu loh? Apakah Karena cewek yang sensitif sih. Oh, ya, kembali ke tadi ya karena cewek sensitif. Itu aja berarti kalau dari Mas Rondo yang dari sisi sayap. Sisi sayap. Sisi sayap jadi sisi berseberangan. Sisi yang berseberangan dari sayap. Ya, mungkin sedikit itu nanti kalau ada tambahan apa anugerah nanti aku bisa. Oh siap, atau enggak dari teman-teman yang mungkin nonton atau dengerin bisa nambahin kalau ada mitos lain terkait sayap ayam atau mungkin habis makan tiba-tiba jadi bidadari, nah itu kan nggak tahu tiba-tiba terbang itu bisa. Nah mungkin aku nambahin juga karena terkait badan ayam nih ya. Badan ayam. Nah kita agak turun dikit. Enak. Habis dari sayap kita ke brutu. Bokong. Bokong. Ke pantatnya ini yang mitosnya paling viral sih ya. Maksudnya paling ya hampir semua orang tahu lah makan brutu terkenalnya bisa bikin pikun. Terus apalagi sih kayaknya aku tahunya baru pikun. Bikin orang ngata-ngatain. Oh iya toh. Kick my ass. Lagi asam kira mitos. Aku ngerokok tenanan sih. Ya Mungkin lebih Asshole. mitosnya. asshole ya. Mungkin karena rasanya pahit mungkin Mas Iya tapi memang kalau brutu bebek baunya nggak enak loh. Saya pernah makan brutu bebek belum? Aku rak sampai sejauh ku sih makan brutu. Aku cukup brutu ayam kok men. Brutu bebek amune apak. Kan sing dibahas ayam. Nah, untuk saat ini kita yang bahasnya Ayam dulu. masih golongan ayam, belum sampai golongan bebek. Pemenang brutumu. Soalnya bebek macam-macam mas. Ono sing 2 tak, 4 tak gitu. Motor, motor, bangsat Ya lanjut. Nah, jadi kalau makan bruto ayam mitosnya tuh bisa bikin pikun dan bikin bodoh. Nah, padahal kalau secara biologis kalau diteliti itu malah bruto ayam itu pusatnya protein. Oh. Nah, itu malah
Memang yang mungkin bikin jijik itu di situ ada bulu-bulu halus. Iya. Ya bulu-bulu yang mereka berarti matinya tidak tenang ya. Bulu-bulu halus. Jadi ya apalagi itu kan dekat sama. Sebenarnya kan itu bukan pantat ya, itu lebih ke ekor kan kalau bruto itu. Jadi memang dia tetanggaan sama si anus itu. Nah, banyak orang jijik. Nah, aku mau tanya sedikit. Mas Mantek suka enggak bruto? Jelas tidak. Tidak. Mas Ondo? Saya jelas suka. Suka. Oh, berarti sama. Kita berdua suka bruto. Dan kenyataannya kita semoga aja tidak pikun dan tidak bodoh ya. Nah, gitu. Tapi memang kalau secara penelitian itu dibilang setidaknya tuh di situ ada 11% zat besi. Woi. Di bruto 8% kalsium, yang bahkan dada itu cuman 8% zat besi dan 2% kalsium. Oh. Dada yang kayaknya gede gitu sama bruto tuh masih gede bruto men untuk proteinnya. Berarti ini ada konspirasi nih daripada dari yang penjual-penjual ayam nih. Kenapa kok dada paling mahal ya jualnya? Iya karena kelihatannya kan lebih banyak dagingnya Pak, lebih volumenya lebih ada gitu loh, lebih besar. Ternyata gizinya malah banyak yang di bruto ya. Banyak yang di bruto dan mitos itu tuh muncul, ada yang bilang karena dulu tuh orang tua, orang dewasa tuh nakut-nakutin anak supaya mereka yang bisa makan gitu. Jadi kita kan sering nih jangan makan bruto biar nggak bodoh, biar nggak pikun gitu. Padahal mereka nanti yang makan. Kalau ini mau nambahin juga kalau soal bruto, kenapa orang tua ngelarang kita makan bruto? Karena orang tua kan rata-rata giginya udah nggak ada. Mereka nyari yang mudah dikunyah sama empuk. Nah makanya bruto dikasihkan ke orang tua. Oh gitu. Logis sih, karena memang bruto kan yang empuk ya, yang paling kenyal di Tapi situ. itu kok bisa ada kandungan zat besi sama apa tadi? Nah itu loh. Nah itu tanya yang bikin ya, jangan tanya sama saya. Mungkin disuntik apa yang pembesar otot di pokok, Ya enggak Suntik disuntik. suntik meneh. steroid atau apa gitu disuntik. Iya bisa. Ya jadi memang di bagian bruto tuh malah yang banyak protein gitu. Kalau dari bruto ya sebenarnya mitosnya kurang tepat sih. Malah orang butuh makan di situ. Tapi memang jangan banyak-banyak. Yeah. Dan aku nambahin dikit lagi. Dari seorang chef bilang memang seharusnya sih bruto biar nggak pahit itu dimasaknya dibakar. Oh. Dibakar dan ya intinya diapi-api lah. Karena memang rawan pahit di situ. Paling gampang suntik sama gula. Suntik meneh. Andi hari ini tuh ada profesinya sebagai dokter, sebagai omongas atau gimana? Kok tiba-tiba suntik-suntik terus nih Mas Londo ya? Karena saya suka nyuntik. Oh, udah terbukti. Suka nyuntik ayam juga. juga. Nah itu sih kalau dari bruto. Kira-kira ada tambahan lain mitos-mitos dari badan ayam nih? Sebenarnya di mitos ayam tuh nggak cuma sayap sama bruto aja mas. Kalau mas-mas pengen tahu ya. Iya. Ada ceker sama kepala. Wah ini paling bawah sama paling atas. Paling bawah sama paling atas. Secara perbandingan ya antara ayam kampung sama non kampung nih. Kalau dari ceker, kenapa ceker yang non kampung kita nggak boleh makan? Karena ya bener terkait Mas Londo tadi ada suntikan zat kimia. Oh itu pasti toh. kalau Pasti. memang. Oh. Dan kalau non kampung tuh kan mereka di kandang terus ya, jarang gerak, dia alas gerak. Jadi kan dia nggak obok-obok tanah atau cari-cari apa namanya makan. Kalau orang kampung kan dia mandiri. Iya. Nah, cari makan sendiri, makan sembarangan tapi bergizi lah. Katanya sih itu baiknya kalau anak kecil makan ceker itu nantinya dia bisa cari rezeki. Di luar Karena sana. dia mandiri ya. Mitosnya basicnya. malah masuk akal sih. Kalau yang ceker bukan Masuk. anu ya, bukan jijik ya. Bukan jijik. Terus kalau yang kepala, semakin kamu banyak makan kepala kan di dalam kepala ayam itu ada otaknya. Kata orang tua dulu tuh kalau kamu makan otak ayam, kamu bisa jadi kepala rumah tangga yang baik. Oh, sebenarnya malah mitosnya itu memberikan pesan tersirat ya. Iya, itu beda sih sama bagian-bagian yang kalian bahas. Emang khusus Pak Mantek sih yang bijak-bijak emang sebenarnya. Kalau makan ceker mungkin bikin orang tambah pengen berjuang. Betul. Karena makan ceker itu paling susah. Iya, dah. apalagi kalau ada kukunya ya. Dipotongi pakai gunting kuku kan. Yang sering di sop itu kan ceker sama kepala loh. Mie ayam kan? ya. Mie ayam. Iya, Jarang benar-benar. ada. Apalagi bruto di mie ayam tuh jarang banget. Emang bruto memang cuma buat sate sih Ya, kebanyakan. buat sate toh. Ya bisa yang kepala. Kalau kepala makan otak jadi kepala Ya rumah nggak cuma tangga. kepala rumah tangga, kepala organisasi, kepala
DPR. Dewan. Berarti rata-rata mereka yang makan gitu, mereka makan otak ayam. Iya, Berarti, pinter. Sedia stok banyak mereka Iya. otak ayam. Pinter makan otak. Jadi dari mitos-mitos tadi, kalau yang di tempatnya Mas Wantek antara ceker dan kepala itu lebih ke pesan tersirat ya malahan ya. Pesan tersirat, kecuali kalau tercampur zat kimia. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau makan otak ayam, setauku tuh malah ada pilihan juga ya, nggak sembarang kepala ayam ya. Ya, kembali lagi ke itu ayam kampung yang paling bagus. Oh, iya, benar-benar memang harus ayam kampung ya. Ayam Berarti kampung. yang ayam bukan kampung otaknya bodoh ya. Tapi kenapa kok McD sama KFC nggak jual ayam itu kepala sama itu ya? Ceker. Kepala brutu sama ceker. Sebentar. Kalau bruto sih, aku baca artikelnya memang di Eropa itu nggak populer. Mereka memang buang. Makanya bruto harganya murah. Dan memang lebih banyak di Asia kalau bruto. Kalau kepala sama ceker nggak ngerti sih kenapa McD nggak masang itu. Karena chefnya nggak bisa bumbu rica-rica mas. Iya sih, bener sih. Mereka kurang eksplor ke Indonesia dulu ya. Hanya di Indonesia yang bisa rica-rica ceker. Rica ceker, rica kepala ada tapi. Ada ya. Sate kepala adanya. ada tuh. Sate kepala. Nah, bener kan sate perut dan sate kepala. Kita berteman. Perguruan sate. Tapi nak kepala lagi plus sama leher apa kepala toh? Ya sama leher. Iya, sama leher. Sama leher. Kasihan ya kepala toh ya ampun. Iya, sama leher lah. Sama leher dia satu. Ya nggak tahu sih kalau yang terkait McD kenapa nggak jual atau mungkin secara pelayanan karena McD sistemnya internasional ya. Nggak semua orang bisa lihat kepala loh. Kayak orang luar itu lihat kepala ikan aja takut. Makanya rata-rata mereka di fillet. Oh. Itu. Nggak dipajang di dinding rumah tuh ya. Itu Ada tanduknya. pemburu nih itu udah kelasnya rusa beruang. Masuk asing dipasang kepala ayam. Ini berarti dukun. Santet tuh. Ya jadi itu ya pembahasan tentang body ayam ya. Bodi ayam. Tapi memang kalau kita tarik kesimpulan sih mitos-mitos itu lebih ke menuju ke pesan tersirat sih ya. Pesan tersirat. Pesan tersirat kayak tadi yang kepala ayam tuh bagus sih, kepala rumah tangga, ceker bisa jadi mandiri. Kalau bruto memang mungkin kebanyakan protein nggak bagus, makanya orang tua nyegah itu dari kecil nggak makan banyak bruto biar nggak pikun gitu. Terus sama yang tadi sayap sih aku sih bingung sih karena masih ada chicken wing juga, Cuk. Ya mungkin karena chicken wing itu Ya mungkin biar lebih hati-hati sama pasangan lah ya, biar nggak terbang. Ya oke, jadi untuk episode kali ini mitos kedua setelah episode sebelumnya ya. Mitos kedua ini tentang bodi ayam, mitos-mitos di bodi ayam ya. Ternyata ya ambil aja pesan-pesan yang apa ya, yang positif lah. Memang itu sebenarnya untuk kebaikan kita juga gitu. Nggak, Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. betul. Tapi banyak-banyaklah makan, jangan ada sisa. kembali lagi ke urusan perut. Jadinya mau nggak mau kalian tetap makan aja lah kalau menurutku ya. Ya. Yang penting makan. Makan. Ya betul. Ya memang selama bisa dimakan makan aja. Makan aja, nggak apa-apa. Tapi berlebihan juga tidak baik. Nah, itu apalagi yang disuntik-suntik juga tidak baik. Nah, Tapi suntik itu enak, Cuk. apalagi yang dada. Ya, jadi itu pembahasan tentang mitos tentang body ayam. Jadi kalau kalian misalkan punya mitos-mitos lain terkait sama body ayam bisa sampaikan ke DM atau komen di YouTube kita. Iya, karena kan potolan sampai Sabang sampai Merauke nih. Iya, pendengar dan penontonnya. Siapa tahu di tiap daerah tuh punya mitos yang beda-beda terkait ayam. Ya mungkin Kolonel Sanders juga bisa dengerin ini nanti. Nanti jadi apa? Nanti kepala terus ceker sama bruto dijadiin menunya KFC. Oh iya, dan ini mungkin semoga untuk Kolonel Sanders mendengar ya. Oh iya, dan mungkin untuk tadi pernyataannya dari Mas Londa untuk para pimpinan-pimpinan McD, kenapa kalian yang di Asia tidak mengeluarkan kepala dan ceker? Nah, mungkin Padahal kalian itu bisa kan- komen di sini juga, monggo gitu ya. Itu kan sebuah konspirasi yang aneh sih. Lah kan karena sebenarnya kan beberapa waktu kan kemarin McD ngeluarin nasi uduk atau apa yang kata mereka menyocokkan sama selera orang Indonesia. Iya. Nah, selera Indonesia kan juga ada bruto juga, ada ceker. Ya mungkin dan jangan kepala. bruto, memang agak susah sih kalau bruto. Mungkin kepala sama ceker deh. Kalau nggak ceker deh, itu ceker yang paling umum. Kenapa kalau mereka nggak ngeluarin gitu? Kenapa hanya dada ayam? Anda brengsek memang. Nyarinya cuma dada-dada aja. Oke, segitu aja dari Potelon. Karena kita potelon bukan panutan, tapi untuk didengarkan. Terima kasih. Dadah ayam. Dadah ayam.